ذريته والصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين والوالدين ومشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لمن له حق علينا ثم لا شيخ حجة الإسلام إمام الغزالي ولا الشيخ عبد الصمد البلبني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا في الدارين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما بعد. Kita memulai mukadimah kitab Sairus Salikin Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, aslinya Ihya Ulumuddin, kemudian disarah kembali dalam bahasa Melayu oleh Syekh Abdul Samad Al-Balbani, ya, dinamakan Sairus Salikin, sirh rahasia orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Aku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hamba-Nya. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi waffaqa min arada bihi khairan fi suluki tariqil a'immati sufiyyatil muhaqqiqin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang memberi taufik ia akan seorang memindaki ia dengan ia kebajikan pada menjalani akan jalan segala imam ahli sufi yang muhaqqiqin. Jadi muslim terlebih dahulu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mempunyai sekalian langit dan sekalian bumi, yang ada di langit dan sekalian yang ada di bumi. Allah memberi taufik, Allah memberi petunjuk kepada kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya. Terserah Allah. Siapa yang nak Allah berikan petunjuk, Allah beri petunjuk. Siapa yang nak Allah sesatkan, Allah sesatkan. Alhamdulillah, malam ini kita diizinkan Allah duduk di majlis ilmu. Itu suatu nikmat yang sungguh luar biasa. Begitu banyaknya saudara-saudara kita yang belum Allah izinkan duduk di majlis ilmu. Bermacam-macam lah, tidak sempat lah, kurang enak badan lah, nunggu tua lah, itu lah, nunggu kayu lah. Enak kalau duitnya banyak lagi, ya tenang ibadah, baru nak tenang untuk ilmu tu. Kalau gini tu kalau dapat kalau tidak lesu untuk ilmu, itu kata nafsu kan. Dah dapat duit banyak ni lupa. Dan ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nunggu tua, kalau tak sampai tua kalau ya, Alhamdulillah sampai
Tuh, tapi kalau dah tua belum ada izin, belum ada jaminan dari Allah, bisa nuntut ilmu. Kata rokok. Itu lama-lama dah telah beli. Berjalan atau pasar ni, dalam pasar itu berdasar punya payo macam ni. Jalan yang salah, betul di pasar, dah tua. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diizinkan Allah nuntut ilmu. Ya. Kenapa Allah beri petunjuk kepada kita? Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Istiqomah itu dawam, tahan lama. Wa hadhihi ila ma'rifatih bibasril iman wal yaqin. Dan memberi petunjuk ia, dan memberi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ia kepada mengenal ia dengan penglihatan iman dan yakin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Muhammad, yaitu penghulu segala anbiya dan segala rasul. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum qadwatul arifin. Dan atas keluarganya dan segala rasul. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum qadwatul arifin. Dan semua maknanya. Wa ala tabi'ihim wa tabi'an lahum bi ihsan ila yaumiddin. Dan atas yang mengikut akan mereka itu, dan yang mengikut bagi yang mengikut mereka itu dengan berbuat amal kebajikan hingga hari kiamat. Wa ba'du fa yaqulu al-faqir al-masakin wa ba'du fa yaqulu al-faqir al-miskin bi-masakin al-mahujju ila rahmati rabbil alamin Abdul Samad al-Jawi al-Falimani Talmiz al-Qutub al-Rabani wal-Arif as-Samadi Sayyidi Syekh Muhammad bin Syekh Abdul Karim as-Saman al-Madani. Adapun kitab ini, ya. Kemudian daripada itu maka lagi akan berkata fakir yang miskin, yang berkehendak kepada rahmat Tuhan sekalian alam, itu orang yang tasawuf, ya, orang yang sadar satu dirinya. Fayaqul fakir wal masakin, ya. Maka berkata fakir yang sangat miskin, yang sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka orang-orang yang usul sudah marifat kepada Allah, ya, selalu menyatukan diri mereka fakir, orang-orang yang sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Samad Al-Falimani, namanya Syekh Abdul Samad, asalnya orang Palembang, belajarnya di Mekah, puluhan tahun belajar di Mekah. Meninggalnya di Patani, di Thailand Selatan, jihad fi sabilillah. Ya, di sana itu ada orang Islam. Di Patani Selatan, India Selatan itu berperang dengan orang Belanda, ya, orang Nasrani, ya, orang Kristen. Di sana itu penjajah, ya. Beliau wafat, ya, mati syahid di saat membela Thailand sana, ya, umat Islam. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi ولجميع المسلمين بجاه سيد المرسلين بجاه سيد الأنبياء والمرسلين والأولياء الله الصالحين والأولياء الله الصالحين آمين. Mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala baginya dan bagi ibu bapaknya dan bagi sekalian muslimin dengan berkah kemegahan Sayyidil Anbiya dan segala rasul dan segala awliya Allah yang salihin. Lama kanat sanatan alfi mi'atin, lama kanat sanatan alfa wa mi'atin wa salasin wa tis'ina min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Ta'ala fi qalbi an tarjamah kitab Imam Al-Fuqaha Al-Alamin wa qadwat as-Sufiyyah al-Muhaqqiqin al-musamma bi-ribabi Ihya'ul Muddin al-jami' baina as-sari'ah wa at-tariqah wal-mutadammin fihi ilmu usuluddin wal-fiqh wa at-tasawwuf an-nafi'ah bi kalam al-jawih ma'a ziyadati fawaid an-nafi'ati liyanfa'a bihi
man la ma'rifatahu lahu bi kalamil arabi yantafa'a bihi man la ma'rifatu lahu bi kalamil arabi. Artinya kalau adalah tahun 1193 ada yang lahir zaman itu? Belum nak? 1193 jauh taknya lah. Daripada hijrah Nabi Muhammad SAW mengilhamkan Allah Ta'ala dalam hatiku bahawa aku terjemahkan akan kitab ini bagi fuqaha yang alim dan yang jadi ikutan ulama sufi yang muhaqqiqin, yang dinamai akan kitab ini dengan libaba Ihya Ulumuddin, iaitu Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang menghimpunkan ia antara syariah. Dalam kitab itu ada bab fikih dan tariqah, ada tasawufnya. Yang terkandung di dalamnya itu ilmu usuluddin, ilmu tauhid, dan ilmu fiqh dan ilmu tasawuf yang memberi manfaat bagi orang yang menjalani jalan akhirat. Padahal aku terjemahkan kitab ini dengan bahasa Jawi serta aku tambah dengan beberapa faedah yang baik-baik supaya memberi manfaat dengan ia orang yang tiada mengetahui baginya itu dengan bahasa Arab. Wasamaituhu bisiris salikin ila ibadati rabbil alamin, dan aku namai akan dia dengan sirus salikin ila ibadati rabbil alamin. Naf'alallahu bihi wa iyyakum kama nafa'a bi aslihi annahu jawadun karim wala haula wala quwwata illa billahil azim. Artinya mudah-mudahan memberi manfaat Allah Ta'ala akan diaku dan akan kamu. Ya, misalnya mudah-mudahan Allah memberi manfaat kepada beliau dan juga kepada kita. Seperti memberi manfaat dia dengan asalnya, dengan aslinya, karena Allah Ta'ala itu murah lagi mulia dan tiada ia daripada menjauh maksiat dan tiada upaya daripada menjauh maksiat dan tiada upaya pada berbuat taat melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim wal fawzu bi jannatin na'im. Dan mudah-mudahan bahawa sungguhnya menjadikan Allah Ta'ala akan dia tulus ikhlas bagi Zatnya yang maha mulia dan dapat menangan dengan surga yang amat nikmat. Wa huwa yastamilu ala muqaddimati wa arba'ati wa aqsamil qasam al-awwalu fi usuliddin wa huwa al-i'tiqadati wa ta'ati wal qasam asani fil 'adati wal qasam asali fil mahlikati wal qasam arba'i fil munajati wal khatimati. Dan itu melengkapi atasnya sesuatu mukaddimah dan atas 4 bahagi. Dan bahagi pertama itu pada menyatakan ilmu usuluddin dan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah dan menyatakan segala taat yakni ibadah yang zahir. Dan bahagi yang kedua pada menyatakan adat yakni pada menyatakan hukum adat yang berlaku pada adat seperti makanan dan minuman dan nikah dan berusaha dan memakai pada kehidupan di dalam dunia. Pada pakai lagi adab makan, adab minum, adab nikah, adab berusaha, ya, membawa kepada kehidupan dalam dunia. Itu ini kan pakai yang salah, ya, karena banyak anak belajar. Pakai ini kita, ya, makan minum banyak tegak. Ya, untung tak berlari, ya. Makan minum tegak itu kan dalam kitab yang salah adabnya nak. Makan minum pagi ada bab masuk WC macam mana, bab keluar WC macam mana, ya. Itu nak dipelajari dulu biar kita selamat, ya. Bab berusaha, bab pinjam, itu penting bab pinjam tu, ya. Kalau kami di sana banyaknya pinjam tu kembali tidak lupa, bila tu minum sendok seko, sendok pinjam seko lupa, kena seko tu lupa, tu bahaya pun. Minjamnya koi, itu kalau pengantin itu, ya, minjam magi ko, pakai piring kan, hidangan tu balik lagi, itu atap pinjam tu. Kalau bengeng yo, orangnya jujur, kalau kini kau lah tadi pakai soy lah, itu kan, jarang bagi yang begini pakai soy, kena orang jarang mali,
Ano na ingat sa mami ito lagi si bumusan ng antena. Ito pa di pelajari, di minjam niya ko. Mudah-mudahan dia tinggal ng istiqomah. Walang nikah. Betul lah banyak nikah dalam nak. Bab nikah semua. Bab kahwin. Nanti ibu jangan bisa siap lah tu. Nanti lah kaki belajar dulu. Kalau dulu nak nanti nama dengan mak nanti. Kaki dulu belajar dulu bab nikah, macam mana nikah. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Dan mengetahui haram dan halal, dan pada menyatakan adab bersahabat dan yang lainnya seperti yang lagi akan datang kenyataannya insyaallah taala. Dan bahagian ketiga pada menyatakan mahlikat, yakni yang menasukkan sekalian amal, yaitu segala maksiat yang zahir dan maksiat yang batin seperti yang lagi akan datang keterangannya. Dan lagi bahagian yang keempat pada menyatakan Munajiat, yakni melepaskan daripada yang menasukkan sekalian amal, yaitu amal ibadah yang batin seperti yang lagi akan datang keterangannya atau penjelasannya. Dan satu khatimah, yaitu kesudahan kitab Allahul Muwaffiq. Al-Muqaddimatu fi bayani fadlul ilmi wa fihi qusul. Bermula muqaddimah pada menyatukan kelebihan ilmu. Dalam muqaddimah ini beberapa pasal kelebihan ilmu. Apa keutamaan orang-orang yang rajin menuntut ilmu, yang mereka mengamalkan ilmunya. Al-faslul awwalu fi fadilatil ilmi wa ta'limi. Bermula ini pasal yang pertama pada menyatukan kelebihan ilmu yang memberi manfaat, dan kelebihan orang yang menuntut ilmu, dan kelebihan orang yang mengajar ilmu. Adapun kelebihan ilmu itu maka yaitu beberapa dalil ayat Al-Quran yang amat banyak, dan setengahnya firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya mengangkatkan Allah Ta'ala akan mereka yang percaya ia akan Allah Ta'ala, dan mereka yang diberi ilmu akan beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu itu Allah angkat derajatnya beberapa derajat. Ya, orang yang belajar, orang yang mengajar, ya. Kita belajar kok. Ya. Jaminan dari Nabi Muhammad SAW, rezeki akan dicukupkan Allah. Ya, menurut ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut kita sudah cukup. Ya, menurut Allah kita cukup kapan? Cukupnya mati lah cukup. Sebelum itu dah cukup. Kalau kita di dunia macam malam gitu. Ya. Iya, bagi sehari 100. Wah. Naik lagi 500 kurang, naik lagi 1 juta kurang, ya. Sampai terus, sampai jam ni kena dibagi Allah kepada kita masih kurang, masih nak potensi lain. Itu sifat dunia. Alhamdulillah bini cukup cukup, anak. Jangan nak menambah lagi, cukup cukup. Alhamdulillah. Itu sifat dunia. Itu. Alhamdulillah kita dalam setengah JPR kan. Detik pula yang kayu ni nak. Saya tengok dia detik mulai kartun dia tu. Pajero pun tak tahu kaki yang situ lah. Motor-motor biasa-biasa kalau lah. Alhamdulillah nak ngaji. Kalau punya Pajero atau kartun belum tahu kita kena ngaji. Meniman mobil takut dalam buku situ. Oh, betul. Alhamdulillah kita dapat kenali. Yang penting ngaji. Ya Alhamdulillah. Kita tahu kita kalau macam mana nafsu dah cukup menyukup, ya tentulah sifat dunia. Cukupnya kapan? Cukupnya setelah malaikat maut datang, baru menyesal. Ya. Apa lagi? Dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis Nabi kita dosa kita diampuni Allah. Malaikat mendoakan kita, ya Allah ampuni fulan bin fulan, ya.
Bahkan kata Rasulullah, seluruh ikan yang ada di dunia itu doakan kita. Ikan doakan kita. Fikir kan elok. Banyak ikan tu, ikan sepatnya, petongnya. Kita pada apa? Yuk doakan kita, ya Allah, ampuni pulan-pulan lagi nuntut ilmu tu, ya Allah. Doakan kita. Saking mulianya orang yang menuntut ilmu. Apa lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Innama yatazakkaru ulul albab. Artinya kata oleh Muhammad, ada kesama, ada kebersamaan mereka yang mempunyai ilmu dan mereka yang tidak mempunyai ilmu itu. Yakni tiada bersamaan orang yang alim itu dengan orang yang jahil. Hanya sonyo. Yang ingat kepada Allah Ta'ala itu orang yang mempunyai akal. Doanya doanya qul hal yastawil ladina la ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Kata kepada Muhammad, kata Allah, sama dah orang yang menuntut ilmu itu, yang mereka punya ilmu dengan orang yang jahil. Tak sama, tak sama. Nampaklah kita kalau tak menuntut ilmu, kita tak takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kini dah akhir zaman, banyak kita kok mengaku baik umat Islam. Kalau diperiksa diri kita ke mayoritas Islam, tapi yang semayangnya berapa orang lah. Betul tak? Jarang yang semayang banyak tinggal macam kita kok. Sekenap kita lah semayang. Dapat subuh Zuhur tinggal, dapat Zuhur sibuk umum asar tinggal. Maghrib semayang bisa ketiduran. Sebagian macam itu pula semayangnya. Kenapa bisa terjadi? Kerana dia takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau takut dengan Allah dan nak dengan semayang tu, dia takut Allah marah dengan kita. Apabila Allah marah dengan kita, kita disiksa Allah dalam kubur. Jangan tersiksa di dalam kubur, dia orang terbuka, kita pakai kipas angin. Tentu tak? Kau orang terbuka dengan kayu. Dia banyak angin, masih pakai kipas angin. Aku panas. Apa lagi esok? Di dalam kubur, kena kubur malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu kalau dalam kitabnya Waqid, pementung malaikat Zabaniyah itu, kalau dipikul seluruh orang yang ada di dunia, kau tak telah ikut pementung ini. Itu pementungnya betul kawak tu. Sanggup fikir tu. Macam mana pementung ni tu? Tu dia betul kawak pada ganteng tu. Takut nak meninggalkan sembahyang tu, takut nak ngatur orang tu, takut nak nyomong tu, takut nak menolong tu. Takut dengan siapa? Takut dengan Allah. Bisa takut tu siapa? Mereka orang-orang yang berilmu, yang mereka mengamalkan ilmunya. Kalau kita jahil, biasa-biasa meninggalkan sembahyang tu, biasa-biasa nyomong tu, biasa-biasa ngatur orang tu, biasa-biasa kudu dia kau tekan tak sudah tu. Jangan kini kau maju banyak tak sudah. Kau nak kecepatan nak tak beli dengan ambil tu banyak itu tak kau langsung. Kalau tinggi sebelah sini maju. Itu tak? Kalau kau yang di tengahnya tak sudah lagi. Oh dah zaman kini maju ada detik tangan bekas kau ada bekas kau. Itu keadaan zaman. Kontinunya banyak disebut alhamdulillah baik-baik saya tengok saya buat pada malam kau. Kalau malam kau baik siang semua tidak tahu tayo. Mudah-mudahan siang malam. Kalau malam kau alhamdulillah elok kan uponya. Antara sedih, mudah-mudahan sedih menjengkolah. Perlu kalian menjengkolah. Kecuali dalam rumah. Dia nak keluar, nak ke toko menjengkolah. Dia nak sejuk. Innama, setengah daripadanya lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama ya'sallah min ibadihi ulama.
hanya sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yaitu ulama, orang-orang yang berilmu, mereka yang mengamalkan ilmunya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tilkal amsal nadribuha linnas wa ma yaqilha illa al-alimun. Artinya demikian itu segala misal yang aku umpamakan bagi manusia, dan tiada mengetahui akan ia melainkan orang yang alim. Dan setengahnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilm al-ayah. Naik saksi Allah Ta'ala bahawa senyum tiada Tuhan melainkan ia, dan tiada sampai malaikat, dan tiada naik saksi malaikat dan orang yang punya ilmu. Jadi saking pentingnya ilmu tu, Allah jadikan syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi kau tiada Tuhan selain Allah. Kemudian di bawah Allah itu malaikat, dan setelah malaikat orang-orang yang mempunyai ilmu. Detik cerita pejabatnya, orang kaya, detik orang yang punya ilmu. Karena orang-orang yang mempunyai ilmu, mereka itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari diamalkan. Kalau tidak diamalkan ya baik, tapi aku juga. Apalagi kita dah belajar malam ko, alhamdulillah, pakainya elok-elok, pakai piaji, pakai kain, buku-buku kalau pun. Bawaan malam ko, bawaan kita ko sesuaikan dengan bawaan kita sehari-hari. Kita yang ngaji ko sesuaikan bawaan kita. Jangan kita menjadi perusak agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya rusak agama Islam. Islam itu rusaknya kena orang Islam itu lah penampilan ulama pada melalui. Iyo, upanya bukan main gamisnya eloknya. Pakai baju gamis, salnya berputar, pakai pula, dan sekolah salah besar berputar. Artinya macam itu juga imamahnya, salnya, bajunya, pakai melalui. Kita tahu benar orang berjuta. Apa lah usaha-usaha agama? Usaha-usaha agama. Kita dah belajar ke sesuaikan dengan penampilan kita. Dan tak lagi kita nak Tuhan, dan tak lagi nak nyomong, dan tak lagi nak melalui. Bagi yang punya laki bini, dan tak lagi beribut, bertengkar, bertabiring. Kenapa? Awal lagi, aku lagi tadi yang punya yang laki-laki punya isteri punya suami ngajak ngaji kalau situ. Tak tukar lagi bertengkar dengan kita. Tentu tak? Baru nak marah bini tu abang, ingat apa kita. Kata kita tu nak sabar, saling mengalah, jangan main semarah-marahan. Tak jadi abang marah. Bini macam itu juga bau nak oceh. Bini berkata dia, kita sama-sama ngaji, sama amalkan kita ngaji kita. Baik, elok-eloknya rumah tangga kita. Akar rumah tangga kita. Lisan itulah rumah tangga kita. Akar Allah mudahkan jalan rezeki kita. Kalau rumah tangga kita nak bercekik, itu payah. Tahu bercekik? Kita betah bertengkar. Payah rezeki. Dapat rezeki pun panas. Alhamdulillah, ya Allah izinkan kita ngaji. Bagi yang punya isteri, ajak isterinya ngaji. Bagi isterinya ngaji, ajak suaminya ngaji. Bagi undangan dewi anak. Jangan ngajak pacar. Lagi ngajak pacar, ngaji punya ada kepala. Bincang dan bini datang peluang hilang pengajian. Jangan dewi lah. Kalau pacar ngaji pergi dia dewi. Jangan nak berboncengan. Yang punya isteri, dia boleh. Dia punya suami, ajak isteri, ajak suami. Penuh merasa kita kok. Kalau 20 orang, 30 orang jantan, 3 kali 2, 60. Bawa anak pula. Ada mak menantu pula ngaji. Cepat besar berdasar kita. Alhamdulillah. Kau nak muat lagi pengajian. Ambil sana nak tangga hujan tanah. Bisa
Sahabat saling benar. Dan kata Imam Al-Ghazali ya, di dalam Ihya Ulumuddin, maka diri olehmu, perhatikan olehmu akan ayat ini. Tetapi mulai Allah Subhanahu wa Ta'ala saksi akan ketuhanannya itu dengan dirinya, dan menyerahkan ia dengan malaikatnya, mengiringi ia dengan malaikatnya. Akan saksi yang kedua, dan mengiringkan ia dengan orang yang punya ilmu akan saksi yang ketiga, bahwasanya tidak Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah Ta'ala. Dan memadailah dengan tersebut dalam ayat ini akan kemuliaan ilmu dan kelebihan dan kebesarannya. Dan demikian lagi dalil yang menunjukkan akan kelebihan ilmu itu beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, dan setengahnya daripada sabda Nabi Muhammad SAW, al-ulama warasatul anbiya. Dan bermula para ulama itu mempusakoi ia akan anbiya, dan telah maklum bahawa tiada ada martabat yang mulia itu di atas martabat anbiya, dan demikian pula martabat orang yang pusakoi akan mereka itu, maka tiada martabat kemuliaan tinggi daripada martabat mereka itu. Jadi Rasulullah nyatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu al-ulama warasatul anbiya. Ya, syarat jadi ulama itu kita belajar mengamalkan ilmu. Ya, kemudian kita belajar alim mata, ada disebut ulama. Itu banyak ada. Jadi amalkan ilmu itu, belajar amalkan. Ya, belajar. Ya, kalau orang pun nak belajar, dia dilihatkan orang berilmu. Ya. Aku lagi, ya. Dia tidak dia gitu soleh, dia anak-anak yang ngajarnya ya, yang bantu madrasah ikut selagi ya, madrasah ikut jalan, selagi anak-anak kita ngaji, selagi anak-anak kita semayang terus, maknanya pahalanya buat kita ya. Si bulan itu ngajar anak kecil Al-Fatihah. Selagi budak kecil itu baca Al-Fatihah sampai tua dia baca Al-Fatihah, pahalanya ngalir untuk begitu. Walaupun kita sudah meninggal, tanpa mengurangi pahala beliau. Aku pun kebaikannya. Ya. Ngalir kalau begitu, itu luar biasa orang yang mengajar. Ya, siapa yang bantu madrasah? Siapa yang beli semen sesam? Siapa yang beli leher selatan? Selagi madrasah hidup, ya, berjalan terus ya, menjadi tempat belajarnya ya. Anak-anak kita tidak yang penting terus mengalir kebaikan untuknya ya. Masya Allah, sungguh luar biasa itu nikmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Pun sebaliknya, siapa yang mulai narkoba di surga ya, apabila dia meninggal, dia dapat tobat dengan taubat nasuha. Selagi masih ada orang makan narkoba di surga, apalagi menyebar ke dusun lain, parasit yang dosa terus mengalir di kuburnya. Mati pedih siksanya. Siapa yang mulai jual minuman? Ya? Siapa yang memulai berani ke dalam keranjang? Yang buka aurat, itu bahasanya keranjang dalam kitab kan? Ya? Pakainya lengkap nimbul kalau banyak kan? Pakainya lengkap ketat kalau nampak kalau itu bahasa dalam kitab itu keranjang namanya. Siapa yang mulainya? Ya. Apabila dicontoh orang kejahatan kita maksiat itu, selagi maksiat itu masih berjalan di dusun atau di depan itu, mengalirlah dosanya kepada kita. Ya. Kecuali apabila kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setengahnya sabda Nabi Muhammad SAW, Abdul Nas al-mu'minul alim, al-mu'minul alimu alladhi in ihtija ilaihi nafa'an wa in istaghna anhu agna nafsahu. Artinya bermula, yang terlebih abdal manusia itu, mana manusia yang terlebih abdal, mana manusia yang mulia ya, di sisi Allah? Mereka yang alimun, mereka yang alim, mereka yang belajar, mereka mengamalkan ilmunya.
adalah mereka itu jika dikehendaki orang kepadanya niscaya memberi manfaat. Itu mereka juga memberi manfaat kepada orang lain. Mereka mengajar, mereka membantu masyarakat, ya. Dan jika terkayuh orang yang daripada mereka itu niscaya terkayuh diri mereka itu daripada orang. Mereka tak berhajat kepada manusia. Mereka mengajar lillahi ta'ala, tak ada berharap gaji, tak ada minta berharap upah. Dibagi uang mereka ya, dibagi mereka tolak, tapi di hati mereka tak mengharap sekali-kali mereka mengajar minta upah. Siapa upah mereka? Bagi mereka cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu guru, ya. Ditawari mereka dana, ya. Ambil ikut dana, mengajukan proposal mereka dana, ya. Apa lagi nak berharap, ya. Harap murid itu bagi duit, harap di hati mau tunggu wani murid itu bagi duit, harap itu na'udzubillah adkhalallahu jannah. Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Penuh ngajar ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita contohlah guru kita ini, ya. Kita contohlah mereka berkahnya sungguh luar biasa. Pagi mereka ada kerja, ada yang berumur baginya. Ada kerja mereka berdagang, balik ngajar berdagang. Kalau ngajarnya sore, sebelum ngajar berdagang. Ada yang berumur. Ya. Mengajar semata-mata kerana Allah. Jika orang-orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mereka mesti? Tidak, mereka dijamin Allah. Ya, maka ada proses. Kita ketahui apa lagi malam kena ngaji kayu lah belum, ya. Ada prosesnya berguyur. InsyaAllah aku tidak benar ngaji kita, benar kita dalam mengamalkan ilmu kita. InsyaAllah Allah mudahkan segala urusan kita. Asal istiqomah, ya. Afdalun nas wallahu subhanahu wa ta'ala. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتملؤنا بها صلايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا الله وهل تهاني المهاب نكون لك مهاب الأيام. يا الله وهل تهاني الملك كونا سجلو ينقدو دلمي dan segala yang ada di bumi. Penuh Engkau ya Allah, Tuhan yang sangat kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, kami hamba-hamba-Mu yang sangat berhajat kepadamu, memohon kepadamu ya Allah, memohon kepadamu ya Allah. Ampunilah kami, kasihanilah kami, bimbinglah kami di sisa-sisa umur kami ini agar benar-benar bisa mencintai dan ma'rifat kepadamu ya Allah, agar bisa selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah istri, suami dan anak-anak kami. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang banyak manfaatnya bagi orang banyak. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang membahagiakan kami di saat kami hidup maupun meninggal kami ya Allah. Ya Allah, ridailah majlis ilmu kami ini ya Allah. Jadikanlah majlis ilmu kami ini berkah buat kami, berkah buat orang banyak ya Allah. Ya Allah, jadikanlah majlis ilmu kami ini istiqamah ila yaumil akhir. Ya Allah, ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, kasihanilah, sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihani, menyayangi kami semasa kecil kami. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami, anak-anak yang selalu memperhatikan kebutuhan mereka, anak-anak yang selalu mendoakan mereka. Selamatkanlah kami ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami, selamatkanlah para guru-guru kami, istri dan anak-anaknya, orang tua dan saudara-saudaranya. Selamatkanlah sekalian muslimin dan muslimat, wal mu'minin dan mu'minat yang hidup maupun yang telah meninggal ya Allah. Allahumma ja'alna ya maulana li alaika zakirin wa li na'maika minasy syakirin wa ala qada'ika wa qadarika wa malaika minas sabirin wa minal halali marzuqin wa an ghairihi ma'sumin وعن النيران مبعد وإلى وجه نبيك ناظرين
اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أغثنا اللهم علي غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.